Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Rehan Septiani. Kali ini aku akan membahas materi yaitu manajemen ekspor impor. Mungkin ada beberapa poin yang akan aku bahas mengenai apa aja dokumen yang harus disiapkan, bagaimana pengeksporannya, dan apa saja yang harus dilakukan. Berikut materi yang akan saya bacakan. Untuk poin pertama yaitu ada pembahasan mengenai alur ekspor. Prosedur kegiatan ekspor adalah langkah-langkah atau persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kegiatan ekspor barang. Prosedur ekspor termasuk pengurusan dokumen-dokumen ekspor, persiapan barang ekspor, dan hal pembiayaan. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam pemenuhan prosedur kegiatan ekspor. Yang langkah pertama yaitu ada korespondensi. Eksportir mengadakan korespondensi dengan importir luar negeri untuk menawarkan dan mengosisiasikan komoditas yang akan dijual. Dalam surat penawaran kepada importir harus dicantumkan jenis harganya, barangnya, mutunya, syarat-syarat pengiriman, dan sebagainya. Langkah kedua yaitu ada pembuatan kontrak dagang. Apabila impor menyetujui penawaran yang diajukan oleh eksportir, maka importir dan eksportir membuat dan mendatangani kontrak dagang. Dalam kontrak dengan dicantumkan hal-hal berbagai persyaratan dan ketentuan yang disepakati bersama. Langkah selanjutnya yaitu ada penerbitan Letter of Credit atau LC. Setelah kontrak dagang ditandatangani, maka import membuka LC, melakukan bank koresponden di negaranya, dan meneruskan letter of credit ke bank divisi negara eksportir. Kemudian bank divisi yang ditunjukkan memberitahukan diterimanya letter of credit atas nama eksportir kepada eksportir. Selanjutnya yaitu ada tahapan eksportir menyiapkan barang ekspor. Dengan diterimanya letter of credit, eksportir mempersiapkan barang-barang yang akan dipesan importir. Keadaan barang-barang yang disiapkan harus sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam kontrak dagang letter of credit. Selanjutnya yaitu tahapan eksportir mendaftarkan pemberitahuan ekspor barang atau bisa disebut PFB. Selanjutnya eksportir mendaftarkan pemberitahuan ekspor barang ke bank divisi dengan melampirkan surat sanggup bayar apabila barang ekspornya terkena pajak. Selanjutnya yaitu ada tahapan ke-6, pemesanan barang ke pelabuhan. Eksportir sendiri dapat mengirim barang ke pelabuhan. Pengiriman dan pengurusan barang ke pelabuhan dan kapal dapat juga dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman barang, freight forwarding atau EMKL. Dokumen-dokumen ekspor disertakan dalam pengiriman barang ke pelabuhan dan ke kapal. Selanjutnya yaitu ada tahapan pengiriman barang ke pelabuhan. Tahapan ke-7, eksportir sendiri dapat mengirim barang ke pelabuhan. Pengiriman dan pengurusan barang ke pelabuhan dan ke kapal dapat juga dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman barang, freight forwarding atau EMKL. Dokumen-dokumen ekspor disertakan dalam pengiriman barang ke pelabuhan ke kapal. Tahapan ke-8 yaitu ada pemeriksaan bea cukai. Di pelabuhan, dokumen ekspor diperiksa oleh pihak bea cukai. Apabila diperlukan barang-barang yang akan diekspor diperiksa juga oleh bea cukai. Apabila barang dan dokumen telah sesuai dengan ketentuan, maka bea cukai menandatangani persyaratan persetujuan muat yang ada pada PEB atau pemeriksaan bea cukai. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan ke-9, adapun pembuatan barang ke kapal. Setelah pihak bea cukai menandatangani pemeriksaan bea cukai, maka barang telah dapat dimuat ke atas kapal. Segera setelah barang dimuat kapal, pihak pelayaran menerbitkan draft bill of lading yang diserahkan pada eksportir. Setelah itu, eksportir menukarkan Master Bill of Lading.
atau House Bill of Lading. Selanjutnya yaitu ada tahapan ke-10 mengenai surat keterangan asal barang atau bisa disebut SKA. Eksportir sendiri atau Freight Forwarding atau IMKL, pemuatan barang dan mengajukan permohonan ke kantor wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk memperoleh SKA apabila diperlukan. Selanjutnya yaitu ada tahapan ke-11 mengenai pencairan letter of credit. Apabila barang sudah di kapal, maka eksportir dapat ke bank untuk mencairkan LC bila atsai atau LC dokumen-dokumen yang diserahkan pada BL, Conformical, Innovi, Packing List, NPAB, dan lain-lainnya. Selanjutnya tahapan ke-12 ada pengiriman barang ke importir. Barang dalam penjelasan dengan kapal di negara eksportir ke pelabuhan di negara import. Mungkin itu mengenai alur ekspor. Mengenai alur ekspor dari dalam negeri ke luar negeri. Selanjutnya yaitu ada mengenai dokumen-dokumen yang harus diperlukan oleh ekspor impor. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada pembahasan mengenai dokumen. Pentingnya dokumen ekspor impor. Dokumen ekspor impor merupakan hal yang tidak terlepas dari adanya kegiatan ekspor impor itu sendiri. Perlu Anda ketahui, kegiatan ekspor impor secara langsung dengan impor bukanlah hal yang mudah. Salah satu tantangan yang harus dilakukan pelaku UMKM dalam hal ini adalah kelengkapan dokumennya. Mengapa cukup sulit? Hal ini karena kegiatan ini dilakukan antar negara dan setiap negara memiliki regulasi dan kebutuhan berbeda. Terlebih bila kegiatan ekspor ini memiliki resiko yang tinggi, sehingga dibutuhkan berbagai dokumen sebagai pendukung yang nantinya akan diperiksa dan bahkan menjadi jaminan. Dokumen-dokumen ini terdiri dari dokumen utama dan dokumen tambahan. Setiap dokumen harus dibuat dalam setiap transaksi ekspor-impor. Nantinya, dokumen akan dikirim ke importir karena dokumen ekspor tersebut akan digunakan importir untuk mengambil barang di lokasi tujuan. Dokumen-dokumen ekspor dan impor. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, dokumen ekspor-impor terdiri dari dua macam, yakni dokumen utama dan dokumen tambahan. Mari simak selengkapnya ya guys. Adapun dokumen utama. Dokumen utama adalah dokumen yang sifatnya wajib dimiliki dalam setiap transaksi ekspor yang akan dan sedang berlangsung. Berikut ini ragam dokumen utama pada kegiatan ekspor impor. Yang pertama yaitu Commercial Invoice atau invoice, bisa dibilang faktur. Dokumen pertama dan harus dimiliki oleh invoice atau faktur. Dokumen ini berguna sebagai bukti transaksi dan penagihan dokumen yang akan dibuat oleh eksportir untuk importir. Faktur dalam kegiatan ekspor impor ada 3 jenis, di antaranya yaitu yang pertama Performa Invoice, Commercial Invoice, dan Consular Invoice. Bicara tentang faktur, tentu berkaitan erat dengan platform faktur pajak. Prosesnya yang kompleks dan regulasi yang cukup membingungkan terkadang membuat Anda bingung melakukannya. Nah, proses yang banyak. Kedua yaitu ada packing list. Dokumen ini berisikan rincian spesifik barang ekspor sesuai dengan invoice. Fungsi dokumen yang dibuat oleh eksportir ini adalah untuk memudahkan Anda mengetahui isi barang dalam
kontainer bila terdapat pemeriksaan. Dokumen ini bisa dikatakan pula sebagai surat jalan yang dipakai ketika melakukan pengiriman barang di dalam Indonesia. Dalam dokumen packing list setidaknya memuat informasi berikut. Yang pertama yaitu nama barang, nomor dan tanggal packing list, jumlah kemasan seperti pack, pieces, ikat, kura, karung, dan lain-lain. Yang keempat yaitu berat bersih, dan yang terakhir yaitu ada berat kotor. Selanjutnya yaitu ada bill of lading atau disebut airway bill atau airway bill. Bill of lading adalah bukti pengiriman barang atau data, juga diartikan sebagai tanda terima yang dibuat oleh shipping company untuk ekspor. Bill of lading ini akan dikeluarkan setelah kapal berangkat dari Indonesia. Selain itu, bill of lading dapat pula digunakan sebagai kepemilikan barang. Artinya, ekspor yang memegang bill of lading adalah pemilik dari barang yang disebutkan dalam dokumen tersebut. Hal itulah yang menjadi alasan dokumen ini adalah surat berharga yang perlu disimpan dengan baik oleh eksportir. Selanjutnya yaitu ada polis asuransi. Dokumen ini sangat dibutuhkan sebagai surat bukti penanggungan yang diterbitkan perusahaan asuransi untuk menjamin keselamatan atas barang yang dikirim atas permintaan eksportir maupun importir. Dokumen ini berisi berbagai jenis resiko yang diasuransikan, pihak mana yang meminta asuransi, dan kepada siapa klaimnya akan dibayarkan. Adanya dokumen ini bisa meminimalisir kerugian dari kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu ada FBI, pemberitahuan ekspor barang. Dokumen ini adalah surat pemberitahuan yang dibuat eksportir kepada kantor bea dan cukai. Secara umum, prosedur pengurusan pemberitahuan ekspor barang sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada barang yang akan diekspor diberitahukan ke kantor bea cukai dengan pengisian PAB. Kedua yaitu melakukan pendaftaran PAB paling cepat 7 hari sebelum tanggal perkiraan pengiriman ekspor dan paling telat sebelum barang masuk kawasan kepabean. Biasanya pendaftaran ini disertai dengan nomor induk perusahaan NIPAR dan dokumen pelengkap seperti faktur, packing list, bukti bayar pendaftaran, negara bukan pajak, PNBP, bukti bayaran bea keluar. Untuk barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan dokumen lain dari instansi teknis terkait. Dan yang terakhir yaitu ada membayar pajak ekspor secara lunas jika barang dikenakan pajak ekspor. PAB dijadikan dasar pemeriksaan sesuai barang yang diekspor saat berhadapan dengan petugas bea dan cukai. Hati-hati karena kesalahan dalam pengisian PAB bisa dianggap menyimpan secara sengaja. Keenam yaitu shipping instruction. Shipping instruction adalah dokumen yang dibuat atau diberikan oleh eksportir kepada forwarder atau shipping company untuk melakukan booking pada kontainer dan ruang transportasi yang digunakan seperti kapal, pesawat. Dokumen ini biasanya dapat diberikan atau dikirim melalui surat email. Selanjutnya yaitu ada pun dokumen tambahan. Seperti yang sudah dikatakan, terdapat banyak dokumen terkait ekspor dan impor. Selain dokumen utama atau wajib, ada pula dokumen pendukung yang perlu Anda ketahui. Biasanya dokumen tambahan ini lebih diperlukan berdasarkan regulasi berlaku di negara tujuan. Untuk beberapa produk tertentu, dokumen-dokumen tambahan ini pun diperlakukan bagi regulasi di Indonesia. Berikut ini jenis dokumen yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan ekspor impor. Yang pertama yaitu ada surat keterangan asal SKA atau Certificate of Origin atau COO. Dokumen ini berisi keterangan bahwa barang yang diekspor berasal dari Indonesia. SKA akan dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di kabupaten, kota, provinsi.
SKA berfungsi untuk importir agar memperoleh keringanan bea masuk di negara hingga 0%, tergantung dengan kebijakan dari produknya sendiri. Akan tetapi, manfaat ini hanya akan berfungsi dengan negara yang menjalani kesepakatan kerjasama perdagangan dengan Indonesia dalam Free Trade Agreement. Dalam pembuatan dokumen ini, Anda akan dikenakan biaya kurang lebih 15.000 sampai 20.000 per dokumen sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Biaya tersebut berlaku apabila diurus secara mandiri dan manual di Disperindag. Kedua yaitu ada Certificate of Analysis atau COA. Dokumen ini adalah file yang berisi hasil analisis dari produk yang diekspor. Isi analisisnya pun dapat disesuaikan dengan permintaan si importir. Namun secara umum isinya sesuai dengan standar wajib, regulasi dari negara tujuan atau standar umum yang berlaku. Dokumen COA biasanya diperlukan untuk produk hasil industri kimia atau pertanian. Oleh karena itu, dokumen ini biasanya diminta dari pihak produsen yang diurus secara langsung oleh eksportir melalui laboratorium independen yang sudah terakreditasi. Selanjutnya yaitu ada Phytosanitary Certificate. Sertifikat fitosanitary adalah dokumen yang dibutuhkan pada produk pertanian seperti rempah, buah segar, dan sebagainya. Fungsi dari dokumen ini adalah untuk menjamin bahwa produk yang diekspor terbebas dari jamur, kuman, dan bakteri. Selain untuk produk pertanian, dokumen ini pun diperlukan pada produk hewan. Keempat yaitu ada sertifikat fumigasi atau fumigation certificate. Sertifikat ini dikeluarkan oleh perusahaan, fungsi sebagai penjelasan bahwa barang ekspor yang bersangkutan telah difumigasi sesuai standar yang berlaku. Proses fumigasi sendiri berguna untuk mengamankan barang yang akan diekspor ke negara tujuan dari hama atau rayap selama masa pengiriman. Dan yang kelima yaitu ada sertifikat veterin atau veterinary certificate. Fungsi dari sertifikat ini adalah sebagai jaminan keamanan pangan untuk produk ekspor pangan dan non-pangan asal hewan. Dokumen ini dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian. Selanjutnya yaitu ada Weight Note atau keterangan timbangan. Sesuai namanya, dokumen ini berisikan rincian berat dari setiap kemasan barang. Sesuai yang tertera dalam faktur keterangan timbangan ini pada prinsipnya harus sama dengan tertera pada LC. Dokumen ini cukup penting karena untuk mempersiapkan alat-alat pengangkut pada barang pada saat pemeriksaan. Yang ketujuh yaitu ada measurement list atau daftar ukuran. Seperti namanya, dokumen ini berisikan dari ukuran dan takaran pada setiap kemasan, seperti panjang, tebal, volume sehingga diameternya. Sama seperti keterangan timbangan, isi dari keterangan dokumen ini adalah haruslah sama dengan yang ada pada LC. Dokumen ini pun berguna untuk menghitung biaya pengiriman. Selain dokumen di atas, ada beberapa dokumen tambahan atau pelengkap lainnya. Namun dokumen ini tergantung pada kebutuhan setiap bersangkutan dalam proses ekspor impor ini. Kebutuhan dokumen tambahan harus betul-betul ditanyakan dengan importir karena masing-masing memiliki regulasi dan kebutuhan
permintaan yang berbeda. Untuk poin selanjutnya yaitu ada poin terakhir mengenai bagian e-commerce. E-commerce termasuk commercial terms dalam kumpulan aturan standar yang mengatur tanggung jawab dan risiko atas penjualan dan pembelian dalam perdagangan internasional. E-commerce 2020 adalah versi terbaru dari aturan ini yang diterbitkan oleh International Chambers of Commerce atau ICC. E-commerce membantu menentukan kewajiban pengiriman, transfer risiko dan biaya antar penjual dan pembeli. Berikut ini adalah definisi masing-masing metode pengiriman dalam e-commerce 2020 beserta penanggung jawab dan transfer risiko dari setiap metode. Yang pertama yaitu ada EXW, X-Works. Definisi penjualan menyediakan barang di tempatnya, misalnya pabrik atau gudang, dan pembeli bertanggung jawab atas semua biaya dan risiko pengangkutan barang ke tujuan akhir. Penanggung jawab pembeli bertanggung jawab atas semua biaya dan risiko sejak barang disediakan. Transfer risiko beralih dari penjual ke pembeli saat barang disediakan di tempat penjual. Selanjutnya itu adalah FCI, Free Carry. Definisi penjual menyerahkan barang kepada pembawa yang ditunjuk oleh pembeli di tempat yang disepakati. Penanggung jawab di sini yaitu penjual bertanggung jawab sampai barang diserahkan ke pembawa. Setelah itu, pembeli bertanggung jawab. Transfer risiko beralih dari penjual ke pembeli saat barang diserahkan ke pembawa. Selanjutnya yaitu ada FIC, Free Alongside Site. Definisi penjualan menyerahkan barang di samping kapal yang ditentukan oleh pembeli. Penanggung jawab di sini yaitu penjual bertanggung jawab sampai barang diserahkan di samping kapal. Setelah itu, pembeli bertanggung jawab. Transfer risikonya yaitu risiko beralih dari penjual ke pembeli saat barang diserahkan di samping kapal. Selanjutnya yaitu ada FOB, Free One Boarding. Definisi penjual menyerahkan barang di atas kapal yang ditentukan oleh pembeli di pelabuhan pengapalan. Penanggung jawab di sini yaitu adalah penjual bertanggung jawab sampai barang dimuat ke atas kapal. Setelah itu, pembeli bertanggung jawab. Transfer risiko beralih dari penjual ke pembeli saat barang dimuat ke atas kapal. Selanjutnya yaitu ada CVR, Cost and Freight. Definisi penjual membayar biaya dan mengangkut barang ke pelabuhan tujuan yang ditentukan. Tetapi risiko beralih ke pembeli setelah barang dimuat ke kapal. Penanggung jawab yaitu penjual bertanggung jawab atas biaya pengangkutan hingga pelabuhan tujuan. Tetapi pembeli menanggung risiko setelah barang dimuat ke kapal. Transfer risiko beralih dari penjual ke pembeli saat barang dimuat atas kapal. Selanjutnya yaitu ada CIV, Cost Inflation and Freight. Definisi seperti CVR, tetapi penjual juga harus menyediakan asuransi untuk barang yang diangkut ke pelabuhan tujuan. Penanggung jawab, penjual bertanggung jawab atas biaya pengangkutan dan asuransi hingga pelabuhan tujuan. Transfer risiko beralih dari penjual ke pembeli saat barang dimuat atas kapal. CPT, Carry Paid To. Definisi penjual membayar pengangkutan barang ke tujuan akhir, tetapi risiko beralih ke pembeli saat barang diserahkan ke pengangkutan pertama. Penanggung jawab, penjual bertanggung jawab atas biaya pengangkutan hingga tujuan akhir, tetapi pembeli menanggung risiko sejak awal pengangkutan. Transfer
Resiko beralih dari penjual ke pembeli saat barang diserahkan ke pengangkutan pertama. Selanjutnya yaitu ada CIP, Carrier and Assurance Paid to. Definisi seperti CPT, tetapi penjual juga menyediakan asuransi untuk barang hingga tujuan akhir. Penanggung jawab, penjual bertanggung jawab atas biaya pengangkutan asuransi hingga tujuan akhir. Transfer resiko, resiko beralih dari penjual ke pembeli saat barang diserahkan ke pengangkut pertama. Selanjutnya yaitu ada DAP, Deliver at Place. Definisi penjual menyerahkan barang ke tempat tujuan yang ditentukan oleh pembeli, bertanggung jawab atas semua biaya dan resiko hingga barang siap untuk dibongkar. Penanggung jawab, penjual bertanggung jawab atas semua biaya dan risiko hingga barang tiba di tempat tujuan. Transfer resiko, resiko beralih dari penjual ke pembeli saat barang siap untuk dibongkar dan di tempat tujuan. Selanjutnya yaitu ada DPU, Deliver at Place Unload. Definisi penjual menyerahkan barang ke tempat tujuan yang ditentukan oleh pembeli, bertanggung jawab atas semua biaya dan resiko hingga barang dibongkar di tempat tujuan. Penanggung jawab, penjual bertanggung jawab atas semua biaya dan resiko hingga barang dibongkar di tempat tujuan. Transfer resiko, resiko dia beralih dari penjual ke pembeli saat barang dibongkar di tempat tujuan. Selanjutnya yaitu ada DDP, Deliver Duty Paid. Definisi penjual menyerahkan barang ke tempat tujuan yang ditentukan oleh pembeli, bertanggung jawab atas semua biaya dan resiko termasuk bea cukai dan pajak hingga barang di tempat tujuan. Penanggung jawab, penjual bertanggung jawab atas semua biaya dan risiko hingga barang tiba di tempat tujuan. Transfer resiko, resiko beralih dari penjual ke pembeli saat barang tiba di tempat tujuan. Bagan e-commerce 2020 umumnya menggambarkan perbedaan tanggung jawab dan transfer resiko dari masing-masing metode mengirimkan tersebut. Setiap metode memiliki tingkat tanggung jawab dan risiko yang berbeda bagi penjual dan pembeli. Mungkin itu beberapa penjelasan saya mengenai manajemen ekspor-impor. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.